nextnya untuk Adesanya nih? Maksudnya gue awalnya gak kepikiran kan. Iya legacy udah bagus, dia gak mungkin title fight. Cuman kalaupun ada money fight tuh, fight seru, mungkin ini kali ya. Jiri Prochazka kan bilang mau turun ke middleweight. Nah itu bisa ketemu tesnya di Israel. Aduh mati lagi Israel Adesanya mah. Ya buat batu loncatan Jiri ke title shot gitu kan. Si Jiri pengen ngerasain title shot di middle katanya gitu. Terus atau enggak Israel lawan Marvin Vettori lagi. Soalnya si Marvin Vettori bilang kayaknya cuma gue deh yang mungkin bisa dikalahin Israel. Ayolah bikin trilogi gitu. Gitu. Dan kan si Israel juga mikir siapa lagi yang bisa gue makan ya jajaran 10 besar. Ya udahlah Marvin Vettori atau enggak Paulo Costa. Again. Iya. Udah peringkat berapa dia? 9, 10. Iya, yang penting bisa Israel makan gitu. Iya, seperti podcast di episode sebelumnya, kalau Adesanya kalah ini berarti adalah tanda bahwa dia akan menjadi the next Tony Ferguson ya. Dan aduh sedih gue. Tapi memang gimana ya, gue tidak bisa memungkiri kalau tangannya Imavov nih tangan kanannya emang anjing sih. Nggak, kalau Puatan kan kita dikenal tangan kirinya wah gokil. Kalau Puatan kan tangan kirinya tuh meriam gitu kan. Imavov tuh tangan kanannya pas pertama itu pas ronde 1 di uppercut itu kan udah goyang tuh. Udah mundur. Kedua pas overhandnya masuk, yang kedua itu udah kancurannya ini. Tapi sih. lucunya Bang, ada fans yang cocokologi juga. Ini Adesanya kekalahan 2 terakhirnya nih lawan Dricus du Plessis sama Imavov kemarin. Karena banyak gaya. Waktu lawan Dricus du Plessis, dia kan ada gaya-gaya pengen niruin Max Holloway tuh. Gini-gini. Gini-gini. Terus yang lawan Imavov juga sama, kecolok matanya terus sosokan gini kan. Enggak usah. Iya, baru kalah habis itu. Baru kalah. Makanya ada yang bilang bravado atau clip farming katanya biar dieditin di TikTok gitu-gitu. Pokoknya banyak yang ngeledek gitu-gitu. Cuman ya part of the game aja itu mah. Iya, dia juga nggak duga tiba-tiba pukulan itu masuk sih. Toh dia juga posisinya lagi menghindar kan. Posisi itu lagi menghindar, Adesanya tapi pukulannya udah range-nya udah terlalu jauh aja. Dia ganti kuda-kuda langsung strike. Jadi kena. Toh juga terbukti kan pas dia pukulan kedua kan nggak kena sebenarnya. Pas dia itu berarti kan emang dia nggak duga aja gitu. Tangannya gila Imavov, tangan kanannya. Itu sampai kenceng itu, lu lihat slow-mo-nya itu nggak? Iya, rahangnya. Iya, kayak waktu lihat Kamaru Usman ditendang sama Leon Edwards gitu, mukanya gitu tuh. Gila sih, tapi memang kalau lu mengira enggak kalau Adesanya nih bakal jadi the next Tony Ferguson kayaknya sih. Soalnya dari yang dia bilang itu tuh maaf saya potong, jingle tidak ada. Maaf, soalnya netizen selalu minta udah jinglenya harus berhubungan sama Adesanya, mampus loh. Adesanya? Ada. Apa coba? Ada. Sebelum G lanjut, mohon maaf nih teman-teman, saya potong Adesanya. Soalnya G ini ntar lagi mau liburan ke Jepang, takutnya nggak bisa syuting lagi sama kita. Netizen bilang hampa nih tidak ada jingle. Voice note nih, Bang, voice note terus kita mainin ini opening dari G terus kita play. Ini jinglenya itu dibikin berdasarkan lagu yang sering Sardo dengerin. Benar. Sakit dadaku. Sakit dadaku dipukul kakimu. Sakit dadaku. Oh ya kan body shot ya. Setelah itu kalau tadi kan lu bilang sakit dadaku ditendang kakimu. Itu lebih ke MVP nendang Sarah Putin. Salah lu, lagunya kan buat Adesanya. Harus buat Adesanya ya. Sakit pipiku, sakit daguku. Iya, itu boleh tuh. Sakit daguku. Dipukul kananmu, langsung terhuyung ke pagar lalu di uppercutnya. Boleh. Ya itu dia udah buat menghibur aja guys, buat menghibur aja. Karena ya dari tadi udah saya sampaikan semua permintaan kalian. Oke, lanjutkan maaf. Gue maksudnya gini, gue tuh kalau misalkan kita lihat ya, Adesanya tuh dia udah mendominasi stand up fight selama bertahun-tahun gitu. Gue nggak menyangka kalau misalkan dia tuh bakal kalah tuh dalam stand up fight gitu. Maksudnya sama Dricus du Plessis kan dia kalah submission kan? Kalah submission. Itu pun juga aduh blunder banget sih yang gini nih. Jadi gagal keren gak sih? Jadi gagal keren kan? Ya, gitu. Strickland dia kalah stand up fight juga tuh. Dia kalah stand up fight juga dia sama Strickland. Iya. Makanya gue kayak udah nggak, benar kata Sardo, udah nggak ada apinya lagi. Udah nggak semangat lagi ya. Udah there's no fire aja gitu. Tapi ini defense-nya Adesanya ini kenapa sih? Maksudnya kan kita tahu Adesanya ini soal defense stand up fight sama takedown defense kan dia bagus lah. Kita ada beberapa kali bahwa dia nggak pernah kena takedown defense kecuali sama Chama kan waktu kita episode sebelum-sebelumnya.
Tapi ini ada apa sih sama? Kalau kata gue ada 2 faktor sih. Yang pertama faktor bahwa ya umur nggak bisa bohong gitu. Umur pasti catch up sama semua orang. Dan kedua bahwa MMA adalah olahraga modern, semua pasti belajar gitu. Banyak yang bilang waktu si Imavov ngeluarin strike-nya itu bertepatan dengan Swiss stand-nya Adesanya pun itu udah termasuk dia udah dicatat sama coach mereka gitu bahwa Adesanya nih punya tendensi buat Swiss stand, nampak waktu Swiss stand masukin strike-nya baru kena gitu. Kalau menurut gue ya dua faktor itu, Adesanya performa udah menurun karena umur dan skill orang meningkat karena terus MMA olahraga yang berevolusi terus gitu. Ya, jadi pasti catch up orang-orang itu. Ya, dan Imavov sendiri dia baru menang terakhir lawan siapa kemarin gue lupa tuh, dikasih tahu sama ini. Dia habis menang juga lawan Brandon Allen sama ada satu lagi aduh gue lupa. Tapi intinya adalah si Imavov ini dia itu emang kalau based on komentatornya bilang ya, emang udah digadang-gadang dia bakal naik ke peringkat atas sih. Ini udah udah momennya itu dia dibilang kan kalau ini udah 4 winning streak gitu. Bahkan si hostnya bilang ntar nextnya ini bakal ada title shot nih Duplessis sama Strickland gimana. Terus ya dia cuma bilang kayak ingat nama saya Imavov ya, not Imavov, not apa gitu kan dia bilang. Tapi Imavov. Ini ya gitu. Yang dia bilang benerin apa Nasruddin. Iya, Nasruddin. Sama my name is Imavov, not apa. Tapi Imavov nih emang sudah, kalau based on komentator ngomong tuh udah masuk ke radar title shot sih emang sih. Iya, udah 3 besar lah sekarang. Iya, udah 3 besar ya. Dan dia kan emang punya track record latihan bareng sama Hamzat. Ini salah satu contoh bahwa MMA olahraga modern yang terus berkembang juga. Bisa kita lihat dari inilah. Kemarin kalau kita ngelihat Merab versus Umar, kita masih bisa melihat karena satu rumpun gitu sama-sama ininya ini. Ini Paul Hughes ngelawan Usman Nurmagomedov. Paul Hughes kan dari Irlandia. Pure striking gitu, gulatnya nggak begitu ini. Tapi kan karena itu tadi MMA olahraga yang terus maju modern, belajar terus coachnya, kelimpungan juga kan si Usman. Dan kemarin Said Nurmagomedov kalah juga kan sama Oliveira. Apa namanya, padahal netizen bilang iya Said Nurmagomedov gila bang, ntar lu lihat aja pertandingannya kalah juga. Iya, karena itu udah maju. Udah beda ya. Makanya memang eranya Topuria ini semakin dekat ya, era Topuria dan Arman. Bahkan kemarin kan pas yang UFC Fight Night itu kan dibilang kalau wah nih pada Dagestan pada kalah-kalah nih, gitu-gituin kan. Dagestan pada kalah-kalah ini, apakah ini memang era baru? Terus abis itu banyak yang komen kayak tunggu dulu ada Islam Makhachev pakai meme gitu-gitu. Wah ini mulai terkikis nih Dok semenjak si Umar kalah, ini apa namanya si Sarah Bullet kalah gitu. Kalau Sarah Bullet sih gue udah memprediksi sih dari podcast kemarin juga kan udah megang MVP. Kan gue udah megang MVP kemarin. Emang iya Dok? Iya. Gue justru bingung kenapa banyak yang megang Sarah Putin karena MVP nih mantan juara Bellator gitu kan. Terus dia sampai juara nggak sih? Pokoknya dia sampai ngalahin Pitbull lah. Dia dikalahin juga sama Pitbull. Terus ya emang sejago itu gitu strikingnya. Kalau Sarah Putin kan istilahnya masih contender. Paling mentok kan di ranking 15 ini gitu. Cuman bingung juga nih gue langkah si MVP kemana. Soalnya bahkan saking gokilnya si MVP, dia kan udah gak mikirin ranking. Dia kan kelas aslinya welter. Terus kemarin pindah ke middle buat lawan Sarah Putin. Dia next plan-nya nih, dia mau naik lagi ke light heavyweight buat lawan Yuri Prohaska. Jadi dia ada dalam misi pencarian siapa striker terbaik di UFC gitu anjir. Aneh banget ya. Dan memang ini sih Sarah Putin juga bisa dibilang dia kalau nggak bisa take down, kalau nggak bisa ground juga nggak mungkin bisa lawan 10 besar susah. Peringkat atas sudah pasti sulit. Dia kemarin juga cuma bersandar dari Muay Thai-nya dia doang. Pukulan juga nggak ada signifikan masuk. Sampai ronde 2 0 head strike. Jadi memang nggak bisa sih. Dia emang dari pertandingan sebelumnya emang nggak pernah berkembang aja. Dia nggak pernah lawan top contender juga. Iya belum. Iya baru ini dong. Itu pun baru dikasih MVP loh. Maksudnya MVP langsung kalah kan nama MVP. Iya, tapi Sarah Putin ada alasan dia lagi injury katanya. Terus dibelain juga sama Dana White. Kalian harus inget Sarah Putin nih matanya cuma 1 gitu. Bisping juga matanya 1 juara dia. Juara juga nggak bisa itu mau nyenengin Ronaldo doang karena nonton gitu. Tapi ya itu juga sih kalau lu tapi mantau pas MVP lo nonton highlightnya nggak MVP sama Sarah Bullet? Kalau MVP waktu itu gua nggak nonton highlightnya. Iya soalnya si MVP ini memang
ya kita sempat bahas lah ya, dia stylenya unik. Bang M juga udah bilang stylenya tuh unik. Kelihatan tuh di pertandingan itu tuh nggak bisa nerka juga di sini. Iya. Mau masuk tuh kayak padahal tangannya turun kan tapi nggak berani. Iya kayak tendangan doang kan yang masuk kan, body shot terus leg kick, body shot leg kick. Dia kayak mau gini masuk nggak ya gini. Nah, udah mikir kayak gini MVP udah leg kicknya udah terbang udah flying nih gitu. Jadi memang Sarah Magomedov memang harus banyak latihan ground lagi sih. Sama udah nggak berkembang juga skillnya. Jadi emang kayaknya mentok di 14-15 ini doh ya. MVP ya. Lu udah nggak bakal ngarep apa-apa lagi nih sama Sarah Magomedov ya. Ngarep soalnya kan masih prospek juga dia gitu. Masih bisa dikasih makanan lah. MVP kan jatuhnya ya calon juara sebenarnya MVP tuh kalau di UFC tuh jatuhnya istilahnya kualitas 5 besar lah di UFC. Wajar kalau kalah gitu. Meskipun dia udah tua juga. Iya. Meskipun umurnya udah 37. Favorit G tuh. MVP kan favorit G keren juga. Banget, bro. Masih udah 37 ya, tapi masih ada potensi untuk bisa jadi di mana nih tapi di middleweight, di welter. Siapa sih? Untuk dia title shot, misalkan dia mau title shot. Oh, Saraputin. MVP. Oh, MVP sih kayaknya dia juga realistis, dia nggak ngejar sabuk lagi, dia ngejar fun fight aja. Ngejar duit, iya. Ya emang udah nonton MVP kemarin juga terhibur sih gua. Iya. Banyak orang yang bilang boring loh pertandingannya loh. Karena berharap ke Saraputin. Dan ngeliat Saraputin nggak ngejar, nggak greget, jadinya kesel sendiri. Ya dan coachnya bilang si Sarah Bullet dia bilang you must fight. Digituin terus kan dari ronde 2 sampai ronde 3, tapi nggak ada perubahan, nggak ada adjustment dari Saraputin sama sekali. Karena ini kali pertama dia tahu betapa cepatnya counternya si ini MVP kan ada tuh yang spinning back hook kick yang ke kepalanya tuh yang dia muter. Pertama karena takut counternya, karena namanya counter tuh kan kita pas nyerang, jadi kans buat kita KO tuh ada gitu. Walaupun dagu kita kenceng, tapi karena napas kita keluar dan fokus nyerang, toto kesambet di sini kan langsung bisa KO. Daripada pertama itu jaga KO, kedua siapa tahu emang bener karena cedera itu, jadi dia cedera apa dok? Saraputin dok? Dia cuma bilang injury aja. Oh nggak jadi, itu ngeles doang tuh biar nggak malu sama Ronaldo. Ada Ronaldo dateng rela-rela, dia dukungnya udah langsung ngomong, gua dukung Sarah Magomedov. Dan Saraputin ngedukung Ronaldo sampai bilang kayak gini, kan ditanya kan selalu tuh rivalitas Messi dan Ronaldo. Terus dia bilang, saya selalu dukung Ronaldo. Kita lihat dia sumbangsihnya buat Gaza, buat Palestina. Itu Messi yang saya tahu ini doang gajinya dia sumbangin buat Zionis gitu-gitu dia. Udah begitu buat ya. Argentina, Messi. Iya, tapi dia kan ada Ronaldo gitu. Cuma kalau balik lagi soal Adesanya, menurut lu kira-kira apa yang bakal terjadi nih kayak menurut prediksi lu buat Adesanya udah 3 losing streak? Ya ampun, kayaknya udah nggak ada lagi. Maksudnya kebanyakan kalau dari kemarin itu dia emang kebanyakan gimmicknya lagi gitu. Maksudnya emang Adesanya yang beringas itu adalah Adesanya yang ketika dia tuh ngelihat ada target, ngelihat dia pengen champion, nah itu yang beringasnya gitu. Kan klip-klip sampai sekarang kan yang pas dia lawan Anderson Silva. Maksudnya kita tuh ngelihat klip-klip yang bagus itu pas di masa lalunya doang. Yang sekarang itu gak ada gitu. Dan pada masa itu kan emang keren banget tuh yang I won't lose, I'm prepared to die gitu-gitu. Tapi sekarang udah hilang tuh semangat itu. Iya, kalau gue ngeliatnya dari ini sih. Sebenarnya mungkin untuk fans Indonesia terdengar baik, tapi untuk competitiveness di dunia yang sangat kompetitif itu di UFC, dia udah nggak sombong lagi. Padahal itu tuh sombong itu tuh perlu tuh untuk fighter jadi juara tuh. Dia tuh udah yang legowo gitu. Nggak bisa legowo kalau di kompetisi kayak UFC harus greget yang gue nomor satunya, gue paling jago, gue paling ini. Tapi kalau yang nggak apa-apa lah gitu. Namanya dunia fight game gitu. Sombongnya dia tuh hilang pas setelah Strickland deh. Setelah Pereira dia KO-in, dia udah puas. Oh enggak, dia waktu itu kan juga tapi di Strickland dia sebenarnya si DDP ini yang berubah ini udah semenjak kalah sama Strickland, terus habis itu kalah lagi sama DDP, udah tambah down. DDP di waktu lawan Duplessis dia masih sempat mau ngelawan tuh, masih walaupun dia nangis juga ya. Tapi sempat ada mau perlawanan soal trash talk, tapi dibalikin sama DDP kan paling jago kalau soal trash talk, kata-katanya pendek dong tapi langsung kena gitu. Nah udah di lawan ini mah Imavov ini mungkin dia udah kayak sadar diri juga yang kayak udah makin hilang aja gitu, terkikis dah tuh ego. Dan beres tanding langsung ini juga kan, dia langsung upload videonya dia beres tanding, dia langsung lihat sendiri highlightnya, terus dia bagus yaudah kita balik lagi gitu. Dan dia sempat protes loh itu
waktu awal kan kenapa lu cepet banget ini hentiin ya, tapi memang posisinya emang udah nggak bisa, orang backnya udah dikuasain sama Eugene Berman juga pelatihnya si Israel juga bilang itu good stoppage. Iya, kalau nggak kelar itu. Iyalah dia apa ya, di usia segitu udah gak perlu lah knockout yang brutal anjir. Iya udah cukup segitu dah. Tek terus dia protes kayak kenapa di stop gitu-gitu. Sempat ada protes gitu sebelum dia pelukan sama Imavov ya. Tapi setidaknya tuh memang di usia sama sekarang di usia dia yang sekarang emang paling bener udah stop. Gue pas ngeliat enggak sih, lu mati sih kalau lu lanjutin. Imavov tangannya udah dengan tangan kanannya tangan bubuk, udah punggungnya udah dikuasain sama Imavov, mau ngapain lagi, udah pasti mati. Tapi memang kalau Adesanya, kalau lu pribadi nih the next ngapain nih Dok? Kalau tadi kata G kan kayaknya memang udahlah dia, kalau lu berarti pensiun atau enggak? Gak ada, gue gak mengharapkan apa-apa lagi dari Adesanya. Oh jadi dia biarin dia bertanding tapi lu tidak mau biarin dia kayak the next Tony Ferguson kalah terus sampai dia sadar diri gitu ya. Iya. Tony Ferguson sampai di kontrak gabung promotor lain anjir, GFL. Ada baru. Iya makanya. GFL, banyak fighter senior dimasukin ke situ. Makanya gila itu. Jadi gitu kayak lu nggak ada, biarin aja apapun yang terjadi sama Adesanya ya. Kalau lu Dok berarti apa Dok? Nextnya untuk Adesanya nih, maksudnya gue awalnya nggak kepikiran kan. Iya legacy udah bagus, dia nggak mungkin title fight. Cuman kalaupun ada money fight tuh, fight seru, mungkin ini kali ya. Jiri Prochazka kan bilang mau turun ke middleweight. Nah itu bisa ketemu tesnya di Israel. Aduh mati lagi Israel Adesanya mah. Ya buat batu loncatan Jiri ke title shot gitu kan. Si Jiri pengen ngerasain title shot di middle katanya gitu. Terus atau enggak Israel lawan Marvin Vettori lagi. Soalnya si Marvin Vettori bilang kayaknya cuma gue deh yang mungkin bisa dikalahin Israel. Ayolah bikin trilogi gitu. Oh gitu. Dan kan si Israel juga mikir siapa lagi yang bisa gue makan ya jajaran 10 besar. Ya udahlah Marvin Vettori atau enggak Paulo Costa. Again. Iya. Udah peringkat berapa dia? 9, 10. Iya yang penting bisa Israel makan gitu. Ya tapi ngapain Dok? Maksudnya gak semangat juga gue nontonnya. Itu mungkin gajian, biar gajian Pak. Iya itu doang. Tapi pun kalau main event, kalau Paulo Costa lawan Adesanya lagi pun gak layak untuk main event. Itu mah pertandingan ketiga itu. Layak kalau mereka pinter gorengnya. Iya. Stok apa-apa gitu. Ya, tapi kasihan gue sama Adesanya mah. Kalau gue pribadi sebagai orang yang jalur masuk ke lewat Adesanya ya. Gue sih mending pensiun sih kalau gue ya. Ya apalagi gue ini anjir ngefans Tony Ferguson ngeliat dia diaduin sama Bobby Green sama Paddy Pimblett anjir. Kalah pula aduh ya gue sedih sih kalau Adesanya terus-terusan. Kan lu jalur masuk ke Tony Ferguson. Kalau G kan Conor McGregor kan. jalur ya, gue. Kita Adesanya. Kita ini 3 jagoan kita hancur semua nih. Itulah karena ngefans di MMA tuh harus siap ngeliat jagoan kita hancur. Karena ya umur. Kecuali cabut duluan gitu kayak Habib. Ya selamat gitu. Iya, kalau ngefans terus yang umur yang udah tuh siap-siap lihat mereka hancur gitu. Iya, dan lu sama Bang M waktu yang nggak datang itu kan lu prediksi 2025 masih megang Volkanovski untuk kelasnya divisinya Volkanovski kan. Kayaknya makin nggak bisa Dok. Kayaknya gue Topuria Bang. Enggak, tapi kan kita masih percaya Volkanovski bakal bersinar. Kalau Topuria naik kan berarti ada Diogo Lopez Volkanovski atau enggak Evloev Volkanovski, pokoknya antara pertandingan itu. Gue ngelihat Adesanya downfall gini, Volkanovski juga kalah lagi kayaknya nih Dok. Mungkin karena bias ini kali ya, bias maksudnya gue besar UFC tuh nonton Volkanovski. Iya, waktu gitu. itu lu bilang kayak gitu. Soalnya gue di gym juga sama Mitra, si Celos gitu-gitu. Kayak mereka tahu bakal mati lagi kalau ketemu Topuria, cuma kalau disuruh pilih siapa tetap pilih Volkanovski. Iya, Volkanovski. Lu juga kan kayak lu ada harapan kan. Ngasih harapan ke Volkanovski udah enggak mungkin nih ya. Udah enggak. Apalagi setelah gua ngeliat Topuria ya, kan gue bilang menarik juga nih Topuria nih akhirnya gitu. Iya memang nggak bisa kita ini sih ya. Ini udah the end of era juga sih. Kalau lo gimana Mal? Kalau lo gimana? Yang Topuria, siapa nih? Volkanovski. Oh enggak, gue bilang Topuria udah. Volkanovski. Justru gue dari awal. Oh dari awal Topuria. Iya enggak, gue bilang ke ini juga. Maksudnya gue bilang ke Sardo sama Bang M juga. Gue tuh kalau untuk 2025 tidak ada menaruh harapan sama sekali ke Volkanovski. Cuma Bang M sama Sardo masih ada harapan lah untuk Volkanovski ketika misalkan Topuria mau naik kelas. Misalkan let's say ada perebutan nih interim atau apapun di bawah ini kan. Atau enggak kayaknya Topuria gak akan lepas ya Do ya. Gak akan lepas kan obrolan terakhir kita kan. Ya pasti ada pertandingan di bawah ini. Untuk kalau Topuria ini lagi naik ke kelas atas gitu. Berarti kan akan ada obrolan ini Volkanovski, Evloev, Diogo Lopez. Itu kan kelasnya di situ dong. Yang pasti kan? Ada isu ini sih, jadi masih simpang siur. Waktu itu di podcast ada si Bonikel, dia lagi ngobrolin apa gitu buat ngisi di UFC 314. Nah, terus dia nggak sengaja nge-spill UFC 314 tuh Volkanovski versus Topuria 2. Nah,
Tapi di press conference kemarin ditanya kalau ya si Dana White kan ngejanjiin ada super fight di 2025 yang orang-orang gak akan bakal nyangka. Iya. Nah, terus kemarin disinggung sama wartawan, apakah itu berkaitan dengan Islam Makhachev? Terus si Dana White langsung senyum, dia bilang, kalian tahu aja gitu. Nah, terus ada yang berspekulasi double champ-nya Topuria lawan Islam gitu. Jadi ini mana nih yang benar, Topuria lawan Volkanovski atau Topuria lawan Islam? Atau Islam lawan siapa lagi gitu? Tapi yang menarik lawan siapa lagi kalau bukan Topuria? Iya udah itu doang. Pasti yang dikejutkan ya, kecuali John Jones berhubungan sama John Jones lagi. John Jones Puatan, John Jones Aspinall. Tapi ya pasti nggak diduga di 2025 feeling gue sih Islam Makhachev sama Topuria juga sih. Nggak jauh dari situ lah gitu ya. Ya itu aja yang nggak terduga, cuma itu doang sejauh ini. Cuma itu Topuria, Islam Makhachev sama John Jones doang. Mau siapa lagi yang tidak terduga? Kalau di 2025 ini ya kita nanyain 2025. Kira-kira ada nggak satu fighter yang lu di tahun ini gue pengen taruh kaca pembesar di dia, gue pengen kasih perhatian gue berlebih, lu ada nggak? Ini berarti yang udah di UFC berarti ya? Yang Bilal Hasan lagi gue pantau. Bilal Hasan. Shout out buat Bilal Hasan. Tapi nanti kita bahas ya. Still Kasep. Iya, Still Kasep. Lu ada nggak? Lu nggak ada. Tapi yang dipantau berarti dia udah juara berarti atau enggak? Ini underrated nih. Semuanya. Mau dia itu udah juara. Yang menurut lu bakal bersinar di 2025? Loh, kalau kita sebelumnya kita bakal bersinar, pembahasan kita mah Topuria lah. Iya. Lu Topuria. Iya, udah kita bahas Topuria dan Kamzat. Waktu Bang G nggak ada. Ya, waktu itu kita waktu itu yang lu izin syuting juga ya. Kalau izin syuting. Berarti kalau lu apa, Bang? Iya, gua Kamzat Topuria waktu itu ngomongnya. Gua Merab. Entertaining banget Merab. Merab udah dijadwalkan juga lawan Pieterian ya? Hah? Pokoknya gue dapat bocoran tuh, apa lawan Piotr Yan apa lawan siapa? Kalau itu gue nggak tahu. 3-1-4. Oh enggak, itu prediksi orang caur aja sih, asal-asalan sih. Iya. Merab ini layak sih emang dipantau sih. Tapi dia tahun ini udah dijamin akan ada rematch sama Umar Nurmagomedov. Udah pasti tuh ada rematch tuh. Akan kemungkinan besar akan ada rematch lawan Umar Nurmagomedov karena itu yang paling sekarang gini. Kalau mau rematch, mana yang lebih masuk akal kalau menurut kalian berdua ya? Yang akan terjadi kira-kira di 2025. Merah versus Sean O'Malley atau Merah versus Umar lagi? Merah versus Piotr Yan. Karena Piotr Yan udah menang. Itu kan. Piotr Yan udah menang lawan apa? Song Yadong, terus lawan Davison Figueiredo. Iya. Ya gitu. Iya, paling kayaknya sih iya. Iya. Kalau Sean O'Malley nggak mungkin. Sean O'Malley udah nggak mungkin, makanya lu siapa lagi? Karena Piotr Yan nih ada prediksi orang juga. Gue sih sempat baca nih kaitannya Merab nih kemungkinan besar lebih ketimbang kembali lagi ke Sean O'Malley atau kembali lagi ke Umar yang itu cepet banget, mendingan Piotr Yan. Ya, dan itu bisa berlangsung cepat loh, bisa di kalau 3-1-3 tuh siapa ya? 3-1-3 tuh kan 3-1-2 Duplessis. 3-1-3 Chama Ankalaev. Iya. Oh iya. Iya, nanti itu kita bahas sendiri. Kayaknya 3-1-4 tuh ada informasi, ada ya gitulah prediksi orang-orang kalau Merab akan lawan ini. Kalau lu Merab berarti tuh ya? Merah gue. By the way, tapi nih tadi kan lu ngomong 3-1-2 ya. Ada drama nih. Drama apa itu 3-1-2? Dari Belal Muhammad, lu tau gak? Dia baru aja Kenapa Belal? X. Bilang apa dia? Crazy that Chimaev finished Whittaker and Imavov finished easy, but the guy that tipped Costa 150 times is getting the title shot. But we all know he's good at crying and he using his mouth. No Dede, I just heard it from his dad. Dia kan ini Bang. Ini kayak jab buat Strickland ya? Iya, dia kan beef banget sama Strickland karena Strickland kan mulutnya bagaimana? Ya Maverick apa? Maverick. Iya, jadi mau nggak mau emang dia udah trash talk juga sama Strickland sih. Emang nggak ini sih, emang lagi rame lah. Tapi memang kalau 3-1-2 nanti kita akan bahas karena kan minggu ini kebetulan abis final gitu langsung dikasih 3-1-2. 11 minggu ini full jadwal Bang, 11 minggu ke depan. Abis itu apa? Kanonier? Enggak, Henry Cejudo Song Yadong. Oh iya, Cejudo Song Yadong. Ada jadwal Kanonier juga tuh gue lihat tuh, sempat lihat. Tapi sebelum kita masuk ke 3-1-2 tadi kan gue juga sempat bilang siapa nih yang lu pantau di 2025? Jujur tadi gue udah mention nama Bilal Hasan karena banyak banget yang request soal Bilal Hasan kan. Bilal Hasan juga akhirnya di blow up nih sama media-media kita kemarin. Dan menurut gue pribadi dia di kelas flyweight kan. Potensi kalau gue pribadi ya flyweight nih emang udah ditetapkan UFC kayaknya untuk pasar Asia karena itu sesuai dengan badan mereka lah, badan anak orang-orang Asia gitu. Makanya Asakura langsung dikasih title shot. Di situ ada si Taira apa segala macam, masih dipegang Pantoja juga. Tapi ini pasar Asia ini coba dimasukin Dana White ke flyweight lah gitu. Tiba-tiba ada Bilal Hasan dan Bilal Hasan ini 6 winning streak.
Terus habis itu dia berapa kali kita lihat menangnya pun menjanjikan. Gue juga kaget dengan badan sekecil itu tapi pukulannya kayak maksudnya dia masuk ke gini deh, misalkan dia bisa masuk tangan kirinya ke body shotnya orang kulit hitam dan orang kulit hitam tuh TKO loh gitu. Ini udah another level menurut gua. Maksudnya untuk kita kelas Asia, lu dari lu berdua deh. Siapa dari lu berdua yang berani ngadepin orang kulit hitam dan badannya tebel dan gede banget? Pasti kita jiper kan? Kayak nggak mungkin deh kita Asia. Bangke dia pasti makanannya udah beda sama kita, latihannya udah lebih keras dari kita. Stamina orang kulit hitam terbukti seluruh dunia udah paling gila gitu. Bilal Hasan kurus, aing mah kasep, maksudnya kurus gitu, tiba-tiba body shot tidur. Gue langsung kayak wah ini orang another level sih. Makanya gue yakin kita semua take Dana White kemarin kan. Dana White. Gue yakin about time pasti dia masuk flyweight. Dan menurut gue gila-gilanya gue ya, karena dia secara exposure besar banget Bilal Hasan. Mungkin lawan Panto aja mungkin nggak tahu gue nggak mungkin lah gitu. Tapi lawan Asakura itu paling mungkin. Lawan Asakura maksudnya ini Asakura YouTubers ya tahu. Pasarnya Jepang. Ketemu orang Indonesia yang dimana Bilal Hasan aja bisa ngalahin orang kulit hitam. Walaupun ya mungkin nggak bisa bang, nggak dibandingin Asakura, beda level lah sama yang dia kalahin kemarin. Iya benar. Tapi potensi ketemu Asakura untuk money fight, untuk nge-grab pasar Asia bisa banget. Soalnya Asakura nih pertama si Bilal Hasan nih yang pertama. Ini bang yang paling banget susah dicari sama promotor adalah fighter yang artikulatif. Artikulatif bahasa Inggris gitu. Ada artikulatif bahasa Portugis kayak si Charles Oliveira gitu. Tapi kan yang denger ya orang Portugis, orang Brazil aja. Iya benar. Butuh yang bahasa Inggris gitu. Si Bilal Hasan nih bisa ngomong bahasa Inggris dan apa ya? Itu tadi artikulatif itu berarti cepat gitu, nggak disiapin ganin langsung cepat gitu yang dia bilang semakin banyak sorot mata, semakin banyak cahaya, saya semakin bersinar, saya semakin nunjukin gitu-gitu. Terus apalagi finish dia kan finish keren semua. Iya keren semua ya. Dia kan 6 winning streak 5 finish gitu kan, ada finish striking, ada finish kuncian gitu. Terus dia masih muda, masih 23 tahun. Gitu, jadi ganteng. Iya ganteng. Terus jadi ini bener-bener prospek lah buat UFC karena bener kata lu bang, flyweight nih paling mungkin lah orang Asia berjaya itu ya di flyweight gitu. Karena secara postur kita fair gitu, nggak kalah genetik sama yang lain. Terus menurut gua dibandingkan divisi lain, flyweight lah yang nggak ada pegulat gilanya. Jadi striker tuh masih bisa berjaya sampai ke atas gitu. Gitu. Iya, apalagi kan dia bilang aing mah kasep gitu kan. Iya itu karena kasep. Ini bang, karena apa? Selos ya. Iya, live sama Selos nanya kan. Jadi dia emang besar di Hawaii. Tapi bapak ibunya dunia pure Indonesia, bapaknya Jakarta, ibunya Bogor. Terus jadi ada Jawa Barat. Terus Selos bilang, "Yaudah di post fight interview langsung call out UFC lah, bilang kalau lu menangnya cantik, bersih, lu bilang aing still kasep gitu. Gue masih ganteng, masih bersih gitu." Terus kan akhirnya dia call out, dia bilang tanggal 22 UFC mau ngadain ini nih, Henry Cejudo Song Yadong. Katanya kalau misalkan butuh pemain dadakan last replacement gue siap. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah gue minta 2 tiket aja buat gue sama bokap gue nonton gitu. Itu ungkapan itu tuh ungkapannya Muhammad Ali, lu tau nggak? I'm still pretty. Iya. Iya, gitu tapi kan. Ini di aing still kasep. Gue lebih cantik daripada. Dan gitu. Itu bayangin ya, aing still kasep dia ngomong gitu. Terus kayak Karafras di rumah, ih bahasa Bandung nih. Kayak Karafras. Wah kelas gue nih. Anak Bandung nih boleh nih gitu kan. Kayak Karafras kayak anak Bandung. Dan ini juga yang bikin Bilal Hasan bisa bersinar. Dia dari kecil di Hawaii yang istilahnya Amerika. Teknologinya. Pelatih-pelatihnya. Sparring partnernya udah the best lah. Dia udah terbiasa untuk dia pernah latihan gitu sama Demetrius Johnson. Pernah diajarin langsung sama Demetrius Johnson, jadi udah jalannya tepat lah. Dan yang penting jangan pulang ke Indonesia terus tiba-tiba diundang di acara TV jadi artis mendadak. Jangan. Dan yang terpenting ini ada satu pattern yang gue ngeliat nih, ini ada kesamaan nih. Gue rasa 2025, 2026 atau 2027 tuh kita akan melihat Bilal Hasan di panggung yang lebih luas ya. Jadi shout out buat Bilal Hasan. Pertama-tama nih ya. Namanya itu catchy banget. Bilal Hasan. Indo Ninja. Iya, Billy Indo Ninja. Oke. Indo Ninja. Maksudnya ini adalah nama yang orang tuh ketika mendengar tahu oh ini dari Indonesia. Terus Indo Ninja kenapa ya? Dia tuh apa ya gitu. Kan nickname tuh sesuatu yang
tim marketing bagus banget ngejual dirinya gitu. Dan dari cara dia ngomong bener artikulatif, dan dari cara dia ngomong itu tuh juga kayak apa ya, ada intelektual yang kayak McGregor itu juga sama loh dia. Iya. Dia bisa menjual fight-nya dia bisa menjual dirinya dia hanya dengan menggunakan mikrofon. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga lagi nih, ada di salah satu interviewnya di mana dia itu kayak mencoba menarik market Asia atau menarik kayak dia comblangin antara UFC sama market Asia dengan dia bilang kalau nggak salah di East Asia deh. Pokoknya dibilang UFC ini banyak banget loh mata yang tertuju dari Asia gitu. Iya. Iya, ini yang bawa bendera, dia udah bawa bendera kita kan. Betul, dan ini yang dilakukan sama McGregor waktu itu. Bawa Irlandia. Yang lagi dimusuhin itu, Ge. Iya. Kita bahas episode sebelumnya. Terus kayak gitu. Jadi kalau menurut gue tuh kayak ini Bilal Hasan nih he's walking to the right path gitu kayak. Ini keren banget sih. Kayak gua rasa sih mungkin 2027 deh paling aman ya. Tapi kalau misalkan bisa lebih cepet sih. Bisa lebih cepet banget. Makanya gue harap tuh antara 2025 atau 2026. Ya dia tuh menurut prediksi bego-begoan gue ya guys ya. UFC itu kan kadang-kadang main di Singapura yang kita berangkat itu itu bisa loh dia potensi main di Singapura lawan Asakura itu. Orang Jepang pasti datang ke Singapura, orang Indonesia pasti datang ke Singapura. Atau Australia. Enggak, tapi yang paling mungkin sih sebenarnya Singapura untuk dia main karena Singapura kan pasti Fight Night juga kan. Udah UFC Fight Night terus habis itu kayak ingat gak waktu Korean Zombie ke sana aja orang Korea datang banget kan datang ke Singapura kan. Orang Korea datang banget. Lu bayangin kalau misalkan Dana White otak bisnis ya UFC Fight Night Singapura, Bilal Hasan, Asakura, berapa banyak orang yang nonton itu? Orang Indonesia udah pasti terbang, ya kan? Orang Jepang udah pasti datang. Itu pasti sold out kan tiket di situ. Kita bertiga udah pasti datang. Iya, langsung teriakin jingle ketendang dibeli. Iya, dan Bilal Hasannya tadi Ge bener. Dia charmnya udah ada Ge. Dia dari ngomongnya dia udah punya charmnya itu kan. Jadi udah keluar. Dan dia gue yakin masalah melibatkan Indonesia ini dia sadar bahwa pasar Indonesia itu besar banget soal support olahraga dan tim PR-nya emang keren aja sih menurut gue. Dia ngasih tahu kayak lu emang tinggal lama sih di Hawaii. Dia lahir di Hawaii kan? Iya. Ya lahirnya di sana kan. Cuma bapaknya sama ibunya punya darah ini tapi dia besarnya emang udah di Amerika kan. Tapi dia udah tahu banget bahwa tim PR-nya lu mau dapat kesempatan besar nggak untuk UFC ngorbitin lo? Gimana caranya? Lu harus bawa kenegaraan lo. Bener kata lu Ge. McGregor udah ngakuin itu. Dagestan bawa kenegaraan mereka gitu. Even Taira semua Korean Zombie bahkan zombie udah Korean aja Korean Zombie gitu. Mereka udah bawa identitas negara mereka. Kalau lu bawa Amerika, lu nggak akan diterima. Muka lu Asia, bapak nyokap lu Asia. Ya, lu emang besar di sini. Lu kalau ditanya emang lu gedenya di sini dari kecil. Tapi lu nggak akan diterima orang Amerika kalau lu represent mereka. Benar sih. Iya, United States. Lu mau gila nggak? Mau Dana White noleh, mau satu dunia noleh sama lo? Iya, bawa Indonesia. Karena nanti 4 tahun lagi kita bakal melihat baliho-baliho pemilu di mana ada Bilal Hasan. Selamat Bilal Hasan telah menjadi juara. Bilal Hasan. Bang JK kan udah digituin selamat telah masuk ini. Ya kenapa, Dok? Karena bener tadi tim PR, entah tim PR-nya entah Bilal sendiri yang menyadari karena awalnya waktu karirnya masih 1-0 apa 2-0 nickname-nya tuh belum Indo Ninja, masih belum. Spider Kid kalau nggak salah. Mungkin dia ngefans sama Anderson Silva, Spider Kid. Nah, atau suka salto-salto juga dia ke belakang gitu. Spider-Man atau Spider-Man. Setelah dia bisa sesimpel itu loh. Iya. Terus setelah kemenangan ke-1 atau kedua ada fanpage Indonesia yang notice dia namanya Overhand ID gitu. Terus dari situ mungkin bilangnya jadi melek bahwa ternyata orang Indonesia nih welcome sama gue, gitu. Terus gue dapat support besar dari sini. Akhirnya rebranding, ganti nickname. Dan ternyata emang orang Indonesia kita tuh over proud, kita tuh bangga gitu. Bukan over proud yang buruk, kita over proud yang mungkin satu-satunya yang buruk dari over proud Indonesia adalah ini paling gue nggak suka tuh di kolom komentar tiap kali ada bahas-bahas tentang Billy. Adalah banding-bandingin. Kayak misalkan, gue lebih yakin yang ini daripada yang Ono gitu. Ini nih bisa nih masuk jangan. UFC. Bandingin Bang JK sama dia, jangan. Maksudnya Bang JK ini udah orang pertama yang masuk sejarah combat sport Indonesia yang ngebuka jalan bahwa orang Indonesia ini bisa ke UFC gitu. Dan orang Batak pertama. Iya, mau bagaimanapun Bang JK ini legend gitu. Dan Indonesia ini kayaknya nggak bisa gitu ngelihat ada dua di puncak gitu, nggak bisa gitu. Kayak harus satu lah harus ditarik ke bawah. Mendingan ini.
Ya udah dua-duanya bagus, kenapa nggak bisa sih bilang kayak gitu ya kan? Iya, kita tuh harus bangga guys. Kalau kata bercanda netizen, kita tuh Bilal Hasan itu kalau orang Malaysia lihat sedih gitu, kayak hal yang tidak bisa orang Malaysia lakukan. Selalu kayak gitu kan bercandanya netizen kan. Jadi kalau kita kembali soal pride-nya kita as Indonesia, kita tuh nggak boleh jatuh-jatuhin dua-duanya gitu. Maksudnya dua-duanya masih bersinar, masih ada potensi. Bang JK pun masih ada potensi, mau itu dia turun kelas atau enggak, tapi masih ada potensi. Jadi disupport aja lah. Dua-duanya itu aneh juga sih kalau ada yang komen-komen begitu sih, Dok. Pokoknya kalau menurut gua kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya emang harus ada yang memulai sih, yang memulai positif dari kita bertiga dulu. Pokoknya shout out buat Bilal Hasan. Pokoknya ditunggu, bro. Let's go, boy. Iya gitu dia. Oh sederhana tapi Malaysia nggak bisa. Biasanya gitu kan bercandanya netizen kan. Nah udah kalau lu udah sadar bahwa lu protect your country gitu dengan lu komen sederhana tapi Malaysia aja nggak bisa, ya udah lu dukung dua-duanya, jangan lu jatuhin salah satunya gitu. Nah itu soal Bilal Hasan ya. Dan sesuai janji juga untuk kita menutup podcast ini, kita akan ngomongin soal 3-1-2 karena minggu ini emang ada pertandingan perebutan gelar ya, ada 2 sih gitu. Satunya yang G suka banget, Zhang Weili tuh G tuh udah hafal sampai ke dalam-dalamnya, dia sudah ngerti banget soal ilmu-ilmu Zhang Weili gitu kan. Apalagi untuk Tatiana Suarez ya. Nah itu bagian Sardo tuh, Tatiana Suarez. Tapi ini kalau kita pasti akan lebih konsen ke Dricus du Plessis sama Sean Strickland. Kalau Jack Matthew, anjing ini pertandingan aneh banget ya. Gak ada yang ranking bang. Kita dari awal dulu ya. Coba Jack Matthews sama Francisco Prado. Anjir, ini siapa nih orang anjing? Tapi jumlah umurnya gapnya lumayan nih, 8 tahun beda. Soalnya kayaknya kalau kita kan sempat juga bahas kalau welter ini udah mulai stuck juga nih, udah mulai nggak ada perkembangan gimana. Dia udah mulai masuk young guns ini udah mulai dimasukin nih. Salah satu yang paling sempat diomongin emang kemarin itu adalah si Francisco Prado ini. Cuma kita nggak tahu ya, ini dia itu bakal bersinar atau enggak karena mengingat usianya muda banget gitu. John Jones masuk UFC umur berapa? 18. 18 ya? 18. Berarti dia juara sorry, 17 ya? 17. 18 dia juara itu kan termuda, dia juara 18 atau 23 juara 2 iya, umur 23. Dia juara umur 23, tapi dia memang kayaknya masuk UFC itu 18 masuk UFC, tapi juara umur 23. Nah kita bisa hitung pakai jari lah orang-orang yang umurnya di bawah 23 tahun atau enggak di bawah 25 tahun. Si Royas, siapa? Raul Rosas itu, terus di Prado, terus kita ada ngomongin Bilal Hasan. Jadi menurut gua ini tuh pertandingan yang buat ya anak muda aja sih, umur 22 tahun sih, itu doang sih. Gue juga nggak tahu anjing. Jack Matthew sih senior. Jack Matthew tuh teman satu camp di AKA. Iya, oke si Jack Matthew ya, tapi nggak ada peringkat juga ya. Nggak ada. Jadi ya pertandingan ini mungkin untuk mengorbitkan si Prado aja sih. Iya oke. Yang waktu itu ngomong, Dana, give me a fight waktu di press conference itu siapa? Oh lupa gue namanya tuh yang dia ngomong, give me a fight. Ada tuh waktu itu dia ngomong, I'm champion in the Israel apa? Oh iya tuh? Yang waktu dari Dages ya dari ini. Iya yang dia bilang itu. Ya tuh. dia dikasih kesempatan buat main di masih di UFC, belum Fight Night, belum UFC, tapi masih di bawah UFC Fight Pass. Promotornya punya Korean Zombie di Korea, kalah dia udah ya. Berarti udah nggak ada ya. Storyline-nya bisa bagus tapi dia kalah. Prado, buat kalian yang lebih detail tahu soal Prado silakan komen di bawah ya. Iya, ini aja Jack Matthews itu enggak. Iya, terus siapa 2024 nih? 2024 gak berantem ya dia? Iya. Dia senior banget ban dari tahun 2014 sudah di UFC dia. Iya, dia makanya ini kan cuma gatekeeper untuk dia membuktikan si anak muda ini bisa nggak ngalahin senior gitu. Si Francis. Mungkin kayaknya karena kita belum tahu di Prado siapa, mungkin netizen bilang Bang Prado tuh gila Bang, kayaknya gitu deh. Makanya nih dikasih kesempatan nih sama Dana White langsung lawan senior gitu. Mungkin ya, tapi ya kita nanti lihat pertandingan seperti apa, karena kadang-kadang pertandingan yang tidak kita duga-duga ini fun banget gitu. Terus habis itu kayak Ribovic, gue ingat tuh yang Ribovic, gue selalu bahas tuh yang muslim. Lalu siapa sih KO-nya yang paling iconic, memorable? Gue tuh Ribovic, karena ternyata Ribovic tuh sebelumnya emang finishnya gila-gila emang. Emang beladi juga ya, Ribovic yang Argentina itu. Gue lagi suka tuh sama dia tuh. Nah kita nggak tahu kalau Prado kayak gimana ya. Tapi kalau Jimmy Crute, anjir. Jimmy Crute juga senior, cuman sayangnya gue kenal Jimmy Crute sebagai korban doang. Dia korbannya Jamal Hill, korbannya Johnny Walker, korbannya siapa lagi? Ya gitu. Ya si Binil, pernah ketemu Binil nggak? Like heavyweight bang, dia kelas kelas besar. Oke, berarti si Jimmy Crute ini
anjir umur 28 tadi. Bahkan dia masih muda. Oh, korbannya Anthony Smith juga. Jadi waktu dia dihajar masih Jamal Hill kan knockout di ronde pertama. Terus si dan cuma berapa detik gitu. Terus nangis gitu si Jimmy Crute, terus si Jamal Hill bilang gak usah berkecil hati, lu masih muda, lu masih 20 berapa gitu. Iya tapi namun ini dia lumayan pertandingannya tuh lumayan. Iya tapi dia lawannya senior mulu anjir. Dia baru 4 kali kalah aja sama senior tuh berarti itu ya. Kalau Rodolfo Bellato debut juga sama kayak si Prado ya. Iya. Kayaknya 312 itu emang kelasnya debut aja sih. Jelas, bagusan fight night kemarin. Iya makanya. Justin Tafa sama ini juga kayaknya si Teixeira kan debutan. Ya benar debutan juga dan ini lawannya langsung Tafa ya. Jadi kayaknya dikasih kesempatan ini tiga-tiganya pertandingan memberikan kesempatan nafas-nafas baru nih. Ngasih kesempatan buat debutan dengan ngasih kesempatan buat nama-lama buat bersihin namanya. Iya, Justin Tafa termasuk kan soalnya kan. Oke, berarti untuk debutan ini tiga-tiganya lu pegang siapa, Dok? Debutan semua. Nggak tahu siapa. Sulit nih. Iya, itu mah nonton aja ini mah. Iya, nonton aja. Nobar sih juga kagak ada. Kalaupun ada nobar misalkan Star kan biasa tiba-tiba bikin. Kita datang pas Zhang Weili tuh. Jadi ya pas Zhang Weili aja datang gitu ya. Jadi itu 3 itu Zhang Weili sama Tatiana Suarez. Lu megang siapa, Dok? Zhang Weili. Jadi tetap bertahan ya. Meskipun Tatiana undefeated ini. Tapi divisi perempuan sulit di Iya, Zhang Weili emang udah next level aja gue ngeliatnya. Iya udah beda lah, udah beda banget. Zhang Weili itu memang udah kelasnya Shevchenko, udah kelasnya. Udah waktunya double champ lah. Nunes, kelas-kelasnya si siapa lagi? Grasso. Ya bukan Alexa Grasso, Kayla Harrison. Maksudnya yang kelas-kelas yang atas-atas ini udah. Tapi kita harapkan ini aja, ini pertandingan yang bakal membosankan ya. Si Zhang Weili. Zhang Weili sama Tatiana, soalnya Tatiana kayaknya dia kalau lihat dari pertarungannya dia kebanyakan decision sama submission, kayaknya ground game. Iya, ground game dia. Ground game. Iya, Zhang Weili yang paling ngincer kayak Okao mah Zhang Weili doang. Iya, dia striker soalnya. Karena dia striker kan, tapi potensi kalau gue sih masih megang Zhang Weili untuk dia TKO sih. Kalau gue ya, kalau ngelihat dari pertandingan Zhang Weili ini. Tapi semoga pertandingan nggak kayak MVP lawan Ian Gary. Jadinya satu striker, satunya tuh yang grappler yang nyari aman gitu. Iya mungkin ya, kita juga nggak tahu sih pertandingan kayak gini-gini nih ya cewek apalagi ya, kita nggak bisa nebak bakal kayak gimana ininya ya situasinya. Cuma yang jelas gue sih masih megang untuk Zhang Weili dia itu TKO sih. Karena kalau kita lihat dia kan pertandingan terakhir dia itu lawan si orang China juga tuh. Yan Xiaonan. Walaupun si Zhang Weili pribadi ya sebenarnya tuh lebih banyak decisionnya sih ketimbang ini sih. Tuh dia tuh cuma TKO lawan Nama Yunus. Itu doang. Sisanya dia split decision. Oh ya bahkan dia lawan Jet Zrek Presrek. Sulit namanya. Sulit banget namanya. Dia TKO. Dia menang submission juga pernah. Joanna Jerdajek. Iya Jerdajek. Ya itu ratu divisi strawweight dulu. Iya kan? Paling dewa dulu. Iya itu. Baru dikasih tahu sama Pesado. Jerdajek. Sulit namanya kayak huruf matinya kebanyakan kayak. Polandia anjir. Iya. Dia huruf mati ketemu huruf mati namanya. Gue juga bisa bacanya dengar dari announcer. Joanna Jerdajek. Iya huruf matinya banyak banget ini. Kolahnya nih banyak. Coba lu harus lihat aja, coba lu baca, baca sendiri, lu baca dah. Itu ayo lo. Ini apa ini kayak nomor pesawat anjir. Enggak, orang tuanya nuliskan Joanna, lanjutannya apa? Ini nomor pesawat ini. Iya itu kayaknya YK-nya New York kayaknya. York habis kirim barang kan. Bisa nih kayaknya kode barcode barang ini dimasukin buat anak gua. Enggak lu bayangin itu kan kalau dia naik pesawat juga sulit tuh orang nulis ya. Siapa? Coba dia aja gimana gitu. Iya bener. Coba dia aja. Iya. Tapi dia lawan itu kan dia tadi lu bilang itu doh. Dia bisa menang TKO tuh lawan si Zrabajek. Iya. Maaf ya, tapi sulit banget emang huruf mati semua. Dia bisa melawan TKO.
Cuma waktu lawan Ian kan seru banget itu. Yang dia pertama dia megang ronde 1, ronde 2, terus dibalikin lagi ronde 3, ronde 4 sama si siapa namanya Iannya sempat kita bilang anjing Zhang Weili hampir tewas sih, tewas. Tapi dibalikin lagi sama Zhang Weili di ending kan. Makanya dia menang unanimous decision. Cuma memang kalau lawan si Tatiana Suarez lawan grappling gue masih megang dia bisa KO TKO sih. Kalau gue sih semoga ya kita lihat Zhang Weili ya. Kita bakal gimana. Karena Zhang Weili ini gila warrior banget. Nah, sekarang terakhir berarti Duplessis sama Sean Strickland. Kalau lu belum apa Zhang Weili apa? Gue Zhang Weili bang. Zhang Weili kita bertiga. Apa menangnya? Decision kayaknya. Kalau udah perebutan sabuk sih pasti saling ngotot. Iya paling dua pertandingan sebelumnya decision ya. Oke. Ronde. Iya. Decision ronde pertama. Ronde 12. Memang gitu. Nah, oke, berarti Duplessis sama Strickland. Let's go, bro. Kalau gua pribadi di rematch kali ini sebenarnya waktu di pertandingan pertama Strickland itu kan ronde 1 ronde 2 dia megang ya. Kita udah bilang cicil-cicilnya ronde 1 ronde 2 tuh berasa banget buat DDP tuh waktu kita nobar dulu. Di ronde 3 ke 4 DDP berusaha eksplosif sehingga dia megang kendali kan. Di ronde kelima terbukti DDP yang menang. Decision tuh split apa unanimous waktu itu ya? Split decision kan waktu itu kan. Iya. Nah, di pertandingan yang kedua kalau gue lihat DDP itu perkembangannya cukup pesat ya pas lawan Israel Adesanya kita lihat groundnya lebih baik gitu, strikingnya juga makin gokil lah, powernya tuh makin berasa. Dan DDP ini ketika lawan Strickland yang kedua, gue yakin DDP tuh akan ngasih statement bahwa udah lu mau kasih gue siapa, mau Khamzat kan nextnya kan, lu pasti dalam otak lu semua the next lawan Khamzat kan. Oke, ini Adesanya gue kelarin kok. Sebelum Adesanya lu lawan siapa ya? Lawan Strickland ya? Robert Whittaker. Whittaker gue kelarin kok gitu. Terus Strickland sebelumnya juga kelar. Ini gue kasih statement lagi. Misalkan let's say dia TKO ronde 2 misalkan gitu. Ini statement gue nih. Strickland aja udah lewat. Lu pasti semua mau Khamzat kan. Lu pasti sepelein gue di atas Khamzat kan. Ketemuin gue sama Khamzat cepet. Karena dia tuh mau ngasih statement aja. Kalau di DP itu lu jangan sepelein gue deh gitu. Gue udah ngalahin Strickland sebelumnya. Gue ngalahin Robert Whittaker. Gue ngalahin Adesanya gitu. Dan sekarang Strickland gue kalahin. Misalkan let's say dia TKO ronde 2 menjanjikan pula. Lu masih meragukan gue. Give me Khamzat. Itu kenapa gue pilih DDP di rematch ini. Iya pasti udah pasti. Karena kalau orang udah jadi champion ada sesuatu yang ke-upgrade dalam dirinya. Iya benar, ke-upgrade baik skill maupun mental gitu. Banyak banget kita lihat kan dari Leon, Merab. Iya. Begitu jadi juara ada something yang berubah gitu dari diri dia. Iya, Pantoja juga. Iya dan ini makanya upgrade levelnya tuh karena tambah mental itu ya. Yang kata Bang M bilang mental tuh ngaruh banget. Jadi di DP lu ronde berapa? Kalau sampai finish sih kayaknya enggak sih, kayaknya decision lagi sih. Wah, lu sampai decision itu ya. Gue Sean Strickland yang pernah finishin dia Alex Pereira doang sih. Iya. Soalnya terlalu rapat ininya defense-nya. Ya begini soalnya ya, dia tuh rapat tuh cicil. Tapi gue masih megang DDP bisa TKO sih. Kalau lu kayak kalau gue Strickland. Anjay. Karena ini gini, ada beberapa faktor yang membuat Strickland itu kalah sama DDP. Yang pertamanya itu ya itu kan style make fights-nya itu kan. Style fighting-nya nih. Tapi ada satu lagi yang kita tuh miss tentang mentalnya Sean Strickland yang udah kena. Sean Strickland waktu itu kan kesel banget kan sama trash talk-nya DDP tuh. Iya. Kena emosinya itu dia. Jadi itu yang ngebuat ketika di pertengahan ronde ketiga yang pas sudah tahu momentumnya itu tuh kita nggak ngelihat Sean Strickland. Iya, kayak tidak serapih itu. Nah, yang membedakannya dengan sekarang adalah Strickland udah tahu itu. Jadi kalau ada omongan apapun dari DDP, dia tuh mungkin dia lebih bisa menanggulangi itu satu. Yang kedua adalah di cornernya dia. Kan ada ini sekarang. Kita nggak tahu ya, ada Poatan. Oh iya, Poatan. Sekarang si Sean Strickland itu dia berlatih sama Poatan. Berarti masuk Poatan, bahkan dibilang ada kemungkinan di pertandingan nanti 3-1-2 itu di cornernya itu ada Poatan, dan di 3-1-3 nanti di corner Poatan ada Sean Strickland. Iya. Oh, di kayak gitu. Jadi mereka tuh udah kayak ya udah cinta lagi, dua-duanya udah make up for it ya kan. Emang Sean Strickland kan emang gitu kan ya. Emang purely udahlah kita latihan aja kayak gitu-gitu. Iya, jadi lu makanya megang Strickland ya di situ ya. Gua rasa siapapun yang kalau misalkan udah tahu kelemahannya itu, terus habis itu ada faktor pembeda dibandingkan pertarungan sebelumnya, dan Poatan as your corner itu menurut gue sih gede ya. Iya. Umar ada Habib kalah juga. Oh iya, Umar sama Habib kalah juga kan. Umar sama Habib. Alexa Grasso udah Diego Lopez kalah juga. Soalnya si Merabnya kan ada
Aljamain Sterling. Oh iya. Tapi kalau dibandingin sama Habib Pak. Iya. Oh tapi waktu Umar itu kan baru pertama kali. Iya sebenarnya nggak bisa. Jadi dia tidak dan kalau misalkan ya Merab kan emang udah ya udahlah mau itu Umar mau siapa pokoknya selama dia grappler ya ayo lah gitu kan. Bertarung di medan perangnya si Merab gitu. Nah kalau sekarang kan kalau gue jadi DDP ya gue mikir ini gimana ya nih, apakah dia punya variasi leg kick yang bakal sakit atau apa, soalnya Poatan lumayan nyebelin kan Poatan juga. Gitu. Makanya kita lihat seberapa signifikan pengaruh Poatan ada berlatih dengan di Strickland ini ya. Dengan dia ada di corner. Kalau gue pribadi sih ini momennya di DP untuk dia bisa langsung nunjukin bahwa dia bisa ngalahin Khamzat. Dia kayaknya goalsnya udah gue akan kalahin Khamzat, gue akan ngerajain divisi ini gitu. Tapi bener juga mungkin Strickland juga bisa menang. Tapi gue pernah bilang ke kalian berdua bahwa gue salah satu fighter yang gue gak seneng dapat gelar juara cuma Stan Strickland doang. Karena gue ngerasa nggak ada, gue nggak ada aura aja. Iya kayak nggak suka aja udah kayak Strickland nih. Apa gaya pertandingan juga cuma gitu-gitu doang, nyicil gitu kan. Apa volume puncher gitu kan, tok volume puncher gitu. Nggak tipe gue aja udah. Nggak bisa, gue masih megang di DP gue. Jadi kita lihat nanti siapa yang prediksinya benar, apakah gue Sardo atau G, dan prediksi kalian juga langsung aja kasih komen di bawah kira-kira siapa. Kalau perkara nobar gue nggak tahu ada atau enggak, karena gue juga males kalau nonton ini. Mending gue datang di DP sama Strickland sama Zhang Weili doang sih kalau gue datang ke Stark Tape Room. Jadi nanti kita kabarin. Cuma kalau Chama sama Anka Live mungkin akan ada nobar. Karena itu udah pasti pecah banget. Jadi thank you udah nonton episode kali ini guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.